Para gadis penari masuk. Lihat, Yang Mulia, Permaisuri. Bagaimana pendapatmu tentang gadis di baris kedua itu? Lumayan. Yang Mulia, bagaimana dengan gadis berbaju kuning di sini? Ibu. Mereka bersekutu untuk menindasku. Ibu, siapa yang berani melakukan ini? Untuk melukai putra mahkota. Aku juga tidak tahu. Orang-orang itu tidak terlihat seperti berasal dari istana. Mereka kabur setelah memukulku. Apakah kau melihat wajah mereka? Aku melihat dengan jelas. Su Liang'an. Para gadis penari keluar. Untuk menemukan pelakunya, kami butuh bantuanmu. Siapapun yang memberikan petunjuk akan mendapat hadiah. Yang Mulia, Permaisuri. Berkata, Aku melewati taman kerajaan dan menemukan putra mahkota dan Putri Shouan sedang bertengkar. Aku ingin tahu apakah Putri Shouan tahu tentang hal ini. putra mahkota dan Putri Shouan memiliki konflik. Ibu, wanita itu tidak ada di sini. Kamu lihat jelas? Aku lihat jelas banget. Semua nyonya-nyonya dan nona-nona di sini sudah lengkap? Jangan sembunyi-sembunyi. Dia, Bu. Bu, dia tuh yang bikin. Dia yang ngerjain aku. Ampun, Yang Mulia dan Permaisuri. Aku tidak sengaja menabrak pangeran. Ada apa dengan Yaner? Kenapa dia bisa sakiti kamu? Aku juga nggak tahu. Aku cuma berdiri di situ. Cewek ini tiba-tiba dorong aku tanpa alasan. Langsung kabur. Aner, kamu lihat Shimo? Berkata pada Permaisuri. Aku nggak tahu detail soal ini. Nyonya, mending tanya Putri Shouan. Xuaner, kamu tahu apa yang terjadi? Putri, tolong ceritakan. Suner, cerita dong. Sebenarnya apa yang terjadi? Kejadian hari ini cuma salah paham. Nona ketiga salah sangka Xuaner dikerjain. Lagi pula, Nona ketiga nggak tahu itu pangeran. Bukan dia. Oke. Hari ini kan festival Lentera Zhengyang tahunan. Semua harus utamakan kerukunan. Jangan cari masalah lagi. Bubar. Tuan. Kenapa terburu-buru begitu? Dia sudah jadi korban dari awal sampai akhir. Adik ketigaku memang dimanja sejak kecil. Aku minta maaf atas namanya. Sikap Yang Mulia. Sepertinya sudah terhipnotis oleh si jalang itu. Makanya dia memperlakukan putra mahkota seperti ini. Aku sungguh kasihan pada putra mahkota. Memangnya kau pikir aku tidak bersalah? Tentu saja. Yin Qinghe. Nona, putra mahkota itu kasihan sekali. Sebagai seorang pangeran, dia disakiti oleh selir putri ketiga. Tapi harus ditelan begitu saja. Putra mahkota jelas-jelas korban. Kenapa Kaisar tidak membelanya? Jangan bicarakan itu. Kalau sampai didengar orang lain. Tapi sekali lagi, putra mahkota tidak bersalah. Tidak. Kaisar, Permaisuri. Berani-beraninya kau terlihat bingung dan panik begitu? Bisa-bisanya kau tidak tahu aturan. Putra mahkota dan Nona Yin sedang berkelahi.
HMPH. Cepat. Apa maksud putra mahkota? Berani-beraninya menipu ayahmu sendiri? Ayah mungkin bodoh, tapi aku tidak. Aku akan menghukummu dengan 50 cambukan. Lihat apakah kau berani melakukannya lagi. Ya. Hentikan. Ah, Yan apa yang kau bicarakan? Ampunilah, Yang Mulia. Putra mahkota masih muda. Itu hanya kata-katanya yang tidak disengaja. Putra mahkota memang masih muda. Tapi sebagai calon penerus tahta, di masa depan dia akan punya kuasa hidup dan mati. Kalau nanti dia seenaknya memukul orang dan membunuh, dia akan ditakuti sebagai orang yang kejam. Selir Shu, kau berlebihan. Yan cuma bilang beberapa kata tanpa berpikir. Cuma gurauan belaka. Mulai besok, Yan akan masuk ke sekolah kerajaan. Ibu, Yan nggak mau ke sekolah kerajaan. Aku nggak suka. Sebagai putra mahkota, kau harus ke sekolah kerajaan untuk belajar. Pangeran jangan menolak lagi. Dasar perempuan brengsek. Diam. Cukup. Pangeran Ki Hongyan. Dicabut jabatannya sebagai putra mahkota, efektif segera. Bagus. Ayo, diam kau. bawa pangeran ke bawah. Yang Mulia, pangeran masih lemah. Kenapa tidak bawa dia pergi? Baik. Ayah. Ya? Aku tidak berani. Ya? Ayah, tolong aku. Kasimsu. Ya. Aku memerintahkan Nona Yin tidak menghormati pangeran dan menyakiti orang lain. Dia akan masuk Ganyeshi segera setelah festival Lentera. Dan semoga dia merenungkan kesalahannya. Pangeran Ki Hongyan akan masuk sekolah kerajaan segera. Yang Mulia. Jangan minta ampun. Ayah. Bagus. Aku udah berakting seharian sama mereka. Aku lapar banget. Zaman dulu emang lebih enak. Gak ada pestisida, buah-buahan organik, dan ramah lingkungan. Permaisuri benar-benar gegabah hari ini. Bikin putra mahkota dihukum. Terus suruh pelayan merusak baju Nona Yin. Aku beneran gak ngerti isi kepalamu apa. Hang, kalau ada lalat gangguin kamu bakal usir gak? Ya pasti dong. Karena aku gak bisa cegah lalat ini masuk ke wilayahku. Ya udah aku bakal kasih tahu dia. Jalan di jalanku gak gampang. Iya. Tapi aku masih gak tahu siapa lalatnya. Iya, Yin King He kelihatannya gak sesulit yang aku bayangin. Jangan-jangan aku yang berpikiran sempit? Nona, kamu kali ini benar-benar dizalimi. Kan putra mahkota yang mulai duluan. Kamu gak bela diri. Malah hukum kita buat merenung di kuil Ganye. Ini gak adil banget. Jangan bahas ini. Di dunia ini gak ada yang namanya keadilan. Oke, ayo kita pergi. Ya, di dunia ini memang gak ada yang adil. Kalau semua hal di dunia ini adil, mana mungkin kamu bisa jadi nona ketiga dari keluarga Yin? Aku gak ngerti kenapa nona ketiga bisa dipermalukan kayak gini. Demi apa? Aku kasihan banget sama nona ketiga. Kamu pikir masuk istana buat temanin Putri Showan, terus bisa jadi selir favorit kaisar? Mimpi kali. Gak nyadar diri. Kamu, mau apa sih? Jinger, mundur. Nona, mundur. Kakak, kamu benar. Aku tahu, Kak. Siapa kakakmu? Lihat aja muka kamu. Bikin mual. Siuer, ayo pergi. Burung gereja mana ngerti cita-cita angsa. Siuer. Ini hotpot. Pedas dan segar. Aromanya menggiurkan banget. Iya kan? Hal paling bahagia di dunia ini, yaitu makan hotpot. Kalau habis makan masih nggak senang, ya makan lagi. Di mana selir tertinggi Shu belajar masak yang enak banget gini? Seorang wanita bisa melakukan hal kasar kayak gini. Yang Mulia, aku nggak setuju dengan perkataanmu. Seperti kata pepatah, makanan itu yang paling penting. Makan itu hal paling bahagia di dunia. Berapa banyak orang di dunia ini yang cuma pengen hidup cukup makan aja? Hahaha,
King Er benar. Ayo kita mulai. Ayo mulai. Tambahkan daging. Kubis. Enak banget. Nyonya, hamba dengar Putri Showan minta izin Kaisar untuk keluar dari pengurungan dan tinggal di kediaman Yin sebentar. Kapan itu terjadi? Apa Kaisar setuju? Kemarin, katanya beliau setuju. Putri akan keluar istina 2 hari lagi. 2 hari lagi? Apa Selir An setuju? Masa iya Selir An mau mengizinkan Putri Showan pergi? Cuma Putri Showan ini keras kepala. Dia nekat mau ke kediaman Yin. Jangan-jangan. Wah, saja dia dari kota. Orang pilihan memang banyak akal. Kalau dia terlalu dekat dengan Putri Showan, tinggal tunggu waktu saja dia bisa merebut hati Kaisar. Buat mengalahkannya, aku butuh ceat kodong. Selir An ini sudah mengasuh Showan bertahun-tahun. Putri Showan selalu jadi anak yang penurut. Apa sih cara yang dipakai King He? Sampai Putri Showan berani membangkang dan keluar istana tanpa izin Selir An? Hamba dengar dari orang-orang di istana Jian. Kalau Selir An berniat mengadu ke Selir Mo. Katanya Nona Insan sering mengajari Putri Showan melakukan hal-hal aneh. Selir Shu minta bertemu. Selir Shu? Ya? Dia ada urusan apa? Hormat untuk janda permaisuri. Yang mulia, silakan duduk. Bagaimana kabar yang mulia? Baik-baik saja. Xuaner, sapa Selir. Xuan Er sudah menghadap Selir. Saya menghormati Selir. Silakan bangun. Saya dengar Putri Showan akan tinggal di kediaman Yin. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Tapi saya tidak bisa melepasnya dari hati. Sang putri masih muda dan selalu bersama Anda sepanjang tahun. Dia akan tinggal di bawah atap orang lain. Pasti Anda khawatir. Bukan begitu? Siapa tahu ada hal-hal menarik di luar sana. Kalau bukan karena Sun Er dekat dengan Nona Yin San. Dan saya sudah beberapa kali berbicara dengan Nona Yin. Saya rasa gadis itu seharusnya gadis yang baik. Saya tidak akan pernah mengizinkannya. King He menghadap janda permaisuri. Selir, Putri Showan. Nona Yin, silakan bangun. Kakak King He. Putri Yin membuat kue-kue kecil. Aku tahu cuaca belakangan panas. Putri Showan gak nafsu makan. Jadi aku bikin kue hawthorn khusus buat dia. Enak banget. Putri Showan lambung dan limanya lemah. Jangan makan kue hawthorn kebanyakan. Aduh, aku kurang hati-hati. Gak apa-apa. Boleh aku coba? Boleh nggak cicipin masakan Putri Yin? Kalau permaisuri nggak keberatan, silakan dicoba. Lambung dan limanya anak-anak bermasalah itu bahaya. Kebetulan aku punya resep terapi makanan. Nanti aku suruh orang salin dan kirim ke kamu. Baik. Yang mulia, jangan repot-repot. Nanti aku suruh Xuan Er ke istanamu buat ambil. Sekaligus hafal jalannya. Jangan-jangan nanti sering ganggu kamu. Gak apa-apa. Xuan Er, cepat ucap terima kasih ke Selir. Xuan Er terima kasih sama Selir. Ibu nggak usah sungkan. Selamat tinggal, Yang mulia. Ya? Kakak King He.
Kamu belum pulang juga? Sendirian ke istana Guanju kan bosen. Aku temenin kamu. Aku mau ke istana Selir. Belajar soal terapi makanan. Beneran? Asyik dong. Putri, kamu sendiri aja cukup ke istana Selir. Dengan status putri insan. Rasanya nggak pantas ke istana permaisuri. Yang nenek pengasuh bilang benar. Kalau Kak King He nggak pergi, aku juga nggak mau pergi. Putri. Nenek pengasuh, kamu pulang dulu aja. Kak King He, ayo kita pergi bareng. Ah, Gimana? lapor. Luka masa kerajaan sudah diperiksa. Sama para tabib. Semuanya normal, tidak ada yang aneh. King Er, lihat apa yang kubawa untukmu. Aku pamit dulu. Yang mulia, kenapa ada di sini? Ini yang dibawa Pangeran Jing ke istana hari ini. Rasanya enak. Jadi kubawa cepat-cepat buatmu coba. Wah, ada yang makan sendirian. Biar aku coba. Enak. Tapi kayaknya bukan masakan tukang masak kerajaan. Ambil dari istana Seliran. Hei, King Er. Lagi baca buku apa? Kok bisa sembarangan ambil? Kembalikan. Ah. Hahaha. Hahaha. Ahahaha. Hahaha. Putri Yong'an minta audiensi. Xuan Er memberi salam kepada Yang Mulia dan Selir. Aku King He, memberi salam kepada Yang Mulia dan Permaisuri. Tak usah berlutut. Duduklah. Yang Mulia, lagi baca buku? Aku pernah baca buku ini sebelumnya. Lumayan seru. Ini dari Selir. Sing Er, ini salinan tulisan tangan. Jangan sampai hilang. Kalau tidak, kau harus menyalinnya lagi. Aku nggak mau. Pasti akan hilang nanti. Lebih baik aku berikan ke Hong Mami. Aku tahu kemampuan masakku jelek. Aku penasaran, apakah kue Hawthorne ini cocok? Di lidah kaisar dan permaisuri. HMPH, ini kan buatanmu. Jangan terlalu merendah soal kemampuan masakmu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan lebih banyak berlatih ke depannya. Kalau ada kesempatan, aku akan mengundang Yang Mulia dan permaisuri untuk mencicipinya. Perhatian Nona Yin pada Sun Er kami. Sungguh sangat teliti dan penuh perhatian. Di cuaca panas seperti ini. Mau menemani Sun Er ke istana. Sungguh berat bagimu. Bisa menemani sang putri adalah kehormatan bagiku. Yang Mulia, biarkan aku lihat halaman mana yang sedang Anda baca. Ini. Dewi punya hati. Tapi entah Raja Siang sengaja atau tidak sengaja. HMPH. Di hatiku. Hanya ada King Er. Kau ingin menjalin hubungan asmara dengan sang kaisar? Aku akan menghilangkan sandarannya. Yin King He ini berada jauh di dalam kota. Aku tak boleh biarkan dia tinggal di dekat Sun Er. Ibu, Nona Yin mungkin gak ada niat jahat. Bukannya dia cuma pengen ketemu Yang Mulia? Tapi dia malah manfaatin sang putri. Hah? Dasar perempuan gak tahu malu. Pengen masuk keluarga kerajaan. Gak tahu diri. Tapi jangan bawa-bawa Sun Er aku. Bilang ke dia.
Urusan Putri Shouan menginap di Mansion. Langsung dibatalin. Nggak usah disiapin lagi. Ya, segera aku lakukan. Malah kalau kita yang lakuin, orang-orang di istana Qian'an nggak bakal terima dia. Kita yang lakuin sendiri. Bikin kita kelihatan kayak amatir. Pemain kelas atas. Ah. Aku nggak ngerti maksud lo. Loh? Sekarang terus pantau gerak-gerik Yin King He. Jangan sampai ada yang kelewat. Ngerti. Melelahkan banget berebut kekuasaan. Aku cuma pengen jadi orang gemuk yang bahagia. Nona, sedang mikirin apa? Senang banget. Ah, Jiner tahu. Nona lagi jatuh cinta. Hei, Jiner, jangan asal ngomong. Kamu pergi tanya ke Kaisar. Apa dia punya kue kesukaan? Atau kebiasaan makan lainnya? Hao Jing'er berangkat sekarang. Mami Hou, Nona. Bukannya bilang besok lusa baru datang? Gimana putrinya? Menurut Selir'an, putri kecil lagi kurang sehat. Jadi nggak bisa keluar istana. Nona ketiga, jangan repot-repot. Pesan sudah aku sampaikan. Aku nggak ganggu lagi. Nona. Kamar putri. Nggak usah. Kamu bisa pergi. Bukannya bilang kalau aku nurutin kamu. Semuanya bakal lancar? Jangan khawatir. Masih ada kesempatan buat ketemu lagi. Apa? Kamu bilang mau masuk istana. Aku minta permaisuri bantuin aku. Aku bakal setia sama kamu sampai mati. Kenapa kamu pikir aku mau bantu kamu? Selir Shu lagi disayang Kaisar. Semua orang di istana dalam tahu itu. Kaisar baru saja turunkan posisi putra mahkota. Jadi permaisuri pasti mau deketin dia. Kalau dia lahirin anak laki-laki atau perempuan, posisinya di istana bakal makin kuat. Bahkan permaisuri aja mungkin harus ngelakuin dia. Karena kamu tahu, Selir Shu lagi disayang Kaisar. Gimana kamu yakin bisa ambil perhatian Kaisar balik darinya? Aku punya kemampuan meramal masa depan. Apa yang kau katakan? Dalam beberapa hari ke depan, akan terjadi kebakaran di pinggiran kota utara ibu kota. Ratusan rumah akan hangus terbakar. Dan ribuan orang menjadi korban. Kau tidak bisa bicara sembarangan tentang hal ini. Kalau sampai bocor, kita berdua akan ikut terseret. Jangan khawatir, permaisuri. Mulai sekarang, hanya kau dan aku yang tahu kata-kata seperti ini. Yang mulia, mengapa menarikku keluar? Sebentar lagi kau akan tahu. Ayo. Hahaha.
Ahaha. Hahaha. Cantik, kan? Cantik. Apakah secantik aku? Yang mulia adalah yang paling tampan. Hahaha. Hahaha. Ahahaha. Yang mulia. Ya, Terima kasih. Yang mulia, ada kejadian besar. aku akan segera kembali. Ampun, Yang mulia. Ada apa? Sebagai seorang kerajaan, bukankah kau seharusnya mengamati bola api sebesar itu? Untuk apa ku jaga kau? Ampun, Yang mulia. Hamba mengamati langit malam hari. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kemunculan bola api ini. Sungguh di luar dugaan, Yang mulia. Jadi maksudmu, bola api ini tiba-tiba saja muncul? Yang mulia. Hamba khawatir ini pertanda buruk. Serahkan kapal itu. Kita harus merebut orang itu untuk kita sendiri. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Yang mulia bilang beberapa hari lalu, beliau suka aroma King He. King He khusus membuat kantong wangian untuk dipersembahkan kepada selir. Di dalamnya, diisi dengan rempah-rempah yang disukai permaisuri. Tapi sulaman King He masih kurang bagus. Jangan sampai permaisuri tidak suka. Nona Yin bercanda. Sulamannya sungguh hidup. Nona Yin sudah bersusah payah. Ini permaisuri yang memujiku. Kiluan, Jangan khawatir, Yang mulia. Permaisuri sudah datang. hidup yang panjang untuk permaisuri. Tidak perlu berlutut. Kebakaran di pinggiran kota utara. Pasti sudah kalian semua dengar. Hari ini, aku memanggil kalian kemari. Untuk membahas hal ini secara detail. Istana perlu mendukung urusan militer perbatasan. Kita tidak bisa mengabaikan masalah di pinggiran kota utara. Jadi aku memutuskan untuk memberi contoh. Dan melakukan bagianku untuk istana. Aku pasti akan membantu Kaisar menyelesaikan masalah ini. Ular, 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 digigit ular. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Jangan mendekat.
Jangan kemari. Ah, ah. Ah, 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 ular, 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 ular. Ah, ular. Permaisuri, jangan mendekat. Permaisuri, permaisuri. Permaisuri, Anda digigit ular. Permaisuri. Apa yang terjadi? Yang mulia, permaisuri digigit ular. King Er, kamu baik-baik saja? King Er, Permaisuri. Duliang, panggil tabib kerajaan. Baik, King Er, akhirnya kau sadar. Yang mulia. Sudah berapa lama aku tertidur? Yang mulia, kau koma selama 1 hari 1 malam. Sang kaisar sangat khawatir padamu. Dia selalu menyempatkan diri menjengukmu. Sudah 5-6 kali dia datang ke sini. Hah? dasar kamu ini. Kok ceritain semuanya? Iya, salahku. Dia terlihat sangat cemas. Jangan-jangan dia jatuh cinta padaku? Tidak mungkin, kan? Aku toh akhirnya akan kembali ke dunia nyata. Nanti aku dituduh main-main dengan perasaan orang. Iya sih. Sudahlah, pusing. Sedang memikirkan apa? Kepalaku pusing. Yang mulia. King Er sedang memikirkan kejadian kemarin. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Yang mulia, Ada apa? aku lapar. Hei, hati-hati, masih panas. Minum yang banyak. Yang mulia. Biarkan saya yang melakukannya sendiri. Jangan bergerak. Kondisi yang mulia masih lemah. Serahkan saja pada saya. Yang mulia tidak boleh terluka lagi. Kalau sesuatu terjadi pada yang mulia lagi. Sungguh saya tidak tahu harus bagaimana. King Er akan selalu menemani yang mulia. Andai semua orang di dunia ini seperti King Er. Alangkah indahnya. Di dunia ini, King Er hanya satu. Yang mulia serakah. Saya yang serakah. Punya satu King Er saja, saya sudah puas. King Er ingin selalu berada di sisi yang mulia. Saya akan selalu melindungimu. Istana dalamku memang penuh dengan orang-orang berbakat. Masing-masing lebih licik dan cerdik dari yang lain. Sayangnya, mereka semua perempuan. Sayang sekali kecerdasan dan strategi mereka yang luar biasa. Kakak, berbagai kekuatan di istana dalam sedang bersiap-siap. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Saya mengerti,
Tapi kejadian kemarin, tidak akan saya biarkan begitu saja. Di istana besar ini, apakah masih ada tempat yang tenang untukku? Untungnya King Er ada di sini. Menurut kakak, apakah King Er masih King Er yang dulu? Apa maksudmu, kah? Kak, pasti ada kesalahpahaman. King He sedang berdoa di sini. Aku berdoa kepada Bodhisattva untuk memberkati semua makhluk dan para korban di pinggiran kota utara. Juga berharap tak ada lagi bencana di dunia ini. Bukankah ini Nona Yin? Yang Mulia, Apa yang Nona Yin doakan? aku berdoa kepada Bodhisattva untuk memberkati semua makhluk dan para korban di pinggiran kota utara. Agar dunia ini lebih banyak kebaikan, lebih sedikit kejahatan, lebih banyak kehangatan, lebih sedikit kedinginan, lebih banyak ketulusan terhadap sesama, dan lebih sedikit intrik. Bagaimana kesehatan Nona Yin? Tabib kerajaan sangat terampil. Luka di kakiku sudah sembuh. Aku bisa meninggalkan istana dalam beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana kabar selir tertinggi. Dia baik-baik saja. Sudah larut malam. Aku pamit duluan. Yang Mulia, Apa Nona Yin baik-baik saja? King He yang lancang. Izinkan aku mengantarmu kembali. Yang Mulia, Kenapa? Tidak mau? aku hanya ingin. Bisakah Yang Mulia memanggilku King He? RR. Guru, kau sudah bangun. Apakah Kaisar pernah datang ke sini? Untuk menjawab pertanyaanmu, Kaisar pergi setelah kau tertidur. Dia tidak pernah datang. Aku baik-baik saja, kau pergi istirahatlah. Ya, Kenapa aku merasa aneh sekali? Yang Mulia, mohon lembutlah padaku. King, 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 king. Tidak peduli siapa yang kau pikirkan aku ini. Aku, Yin King He, cepat atau lambat akan mendapatkan hatimu. Sepenuhnya.
Hei, Guru. kenapa pagi-pagi sudah panik begitu? Kau sudah di usia untuk menikah. Kalau selalu seperti ini, nanti tidak ada yang mau sama kau. Nyonya, Apa? Atas rahmat surga, Kaisar berkata, Yin itu lembut, berbudi luhur dan bijaksana, serta cerdas, dan sangat kukasihi. Dia secara khusus direkrut ke dalam istana, dinaikkan pangkat menjadi Jeyu kelas 3, dan diberikan kedudukan di istana Chusiu, untuk berada di sisimu. aku menerima dekrit. Terima kasih atas rahmatmu. Sampaikan titah lisan Kaisar. Permaisuri sangat terkejut dengan kejadian kemarin. Dan kesehatannya terganggu. Dia harus beristirahat di Istana Kuning. Dan tidak punya waktu untuk mengurus Istana Dalam. Selir tertinggi Shu diminta urus Istana Dalam. Semoga semua selir menjalankan tugasnya dengan baik. Dan menjaga kerukunan di Istana Dalam. Yang mulia, ini Kasim Su, aku ingin menghadap Kaisar. Kaisar sudah memperkirakan reaksimu. Dan khusus menyuruhku menyampaikan pesan ini padamu. Xiao Shunzi di istanamu. Tidak tahan penyiksaan dan mengakui segalanya. Yang mulia berpesan. Karena budak itu berniat jahat. Dan ingin menjerat majikannya. Maka dia tak perlu kembali. Harap Anda pikirkan matang-matang. Saya mohon diri. Jadi sepertinya. Apakah dalang di balik semua ini adalah permaisuri? Sungguh kegagalan. Kakak harus menjalankan kewajibanmu. Kalau tidak, posisi bagus yang kau dapatkan bisa hilang. Terima kasih atas nasihat permaisuri. Semua orang, pergi. Selir Jiuyin, tetap di sini. Bagaimanapun, kau baru saja masuk istana. Masih ada beberapa hal yang perlu kusampaikan. Baik. Ini pasti nggak sesederhana itu. Kayaknya itu Putri Jingyang deh. Putri Jingyang. Katanya dia pernah nyelamatin kaisar di medan perang. Terus diangkat jadi putri. Dia nggak akur sama para pangeran dan putri lain. Hampir aja jadi korban perebutan tahta. Akhirnya, almarhum kaisar keluarin wasiat. Sejak itu dia dihormati semua orang. Bahkan kaisar sama janda permaisuri aja harus kasih dia muka. Pantasan dia nggak sungkan-sungkan sama para selir lain. Kinger, lagi mikirin apa? Beneran fokus banget. Aku lagi mikirin. Gimana ceritanya Putri Jingyang? Bisa berakhir kayak gitu. Katanya suaminya ditawan musuh. Dia mati-matian nyari cara buat nyelamatin. Terus entah gimana ceritanya. Ternyata ada juga ya. Kisah yang nggak banyak orang tahu. Ayo kita pergi. Baik. Maksud permaisuri apa sih? Gara-gara ide bodohmu, aku jadi kehilangan kekuasaan. Aku kehilangan kendali atas istana dalam. Yang mulia, Anda salah. Kekuasaan ini nggak ada hubungannya sama aku. Ini semua gara-gara Qian King sama pangeran kecilmu itu. Emang ada hubungannya apa sama aku? Nona, kalau aku jadi kamu, aku gak bakal nekat kayak gitu. Aku cuma kehilangan kuasa di istana dalam. Mau dibilang cemburuan, ya? Aku takut kamu gak lama lagi bakal dibuang ke istana dingin. Gak takut aku laporkan kamu pada kaisar? Laporkan aja ke kaisar. Kamu pikir kamu bisa ketemu kaisar? Bahkan kalau kamu laporkan aku, ada bukti apa yang bisa buktiin aku yang lakuin? Kamu pikir rencanamu udah sempurna? Permaisuri, aku kasih tahu. Sekarang cuma aku yang bisa bantu kamu di seluruh istana. Kamu gak mikirin diri sendiri. Tapi juga posisi putra mahkota anakmu. Waktunya bantu nyonyamu istirahat. Aku pamit dulu. Hah? Berakhir sudah. Semuanya berakhir buatku.
Dia malah mengambil kekuasaanku atas istana dalam. Apa dia gak peduli sama hubungan pernikahan kita? Yang mulia, dia kejam banget. Yang mulia, jangan menyerah. Kita masih punya putra mahkota. Kamu harus mikirin putra mahkota. Yang mulia, segalanya sudah berakhir buatku. Semuanya milikku. Aduh. Kalau kita harus memilih dari istana dalam, seorang selir untuk mewakili kaisar. Bagaimana dengan selir Shu? Selir Shu. Iya. Menurutku selir Shu berbudi luhur dan berakhlak mulia. Bisa jadi teladan bagi istana dalam. Tidak benar itu. Perwakilan istana dalam harusnya permaisuri. Tapi selir Shu reputasinya bagus hari ini. Dan dia tidak akan kehilangan wibawa kerajaan. Kalau begitu biar selir Shu yang pergi menenangkan pengungsi. Tunggu. Selir Shu. Kakak. Masuk istana hari ini. Ada urusan apa? Aku datang ke istana untuk menangani pengungsi di pinggiran kota utara. Permaisuri tidak bisa pergi. Dan Qianqing apalagi tidak bisa pergi. Bagaimana dia bisa bekerja kalau tubuhnya begitu lemah? Cuma jadi pajangan saja? Jadi maksud kakak apa? Aku yang akan pergi. Karena aku yang pergi, tidak perlu mengirim orang berpangkat tinggi. Kalau tidak, kita tidak tahu siapa yang akan membantu siapa. Kalau begitu biar adik kaisar yang memilih sendiri. Baik. Di antara para selir, hanya yang pangkatnya di bawah 3. Oh, iya. Yang mulia punya selir baru, kan? Bagaimana dengan dia? Kakak, jangan bicara seperti itu. Selir Shu. Bagaimana? Biarkan adik kaisar yang memilih. Maka tugas menenangkan para pengungsi akan diserahkan pada Yin Jieyu. Merupakan kehormatan bagiku. Aku bisa belajar dari putri tertua. Di dalam istana dalam ini, masih ada orang seperti Yin Jieyu yang masih bisa diselamatkan. Terima kasih atas pujiannya. Di istana dalam, ada berbagai macam orang. Masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Mulutmu sangat pandai berbicara. Aku ada sesuatu untuk kukatakan padamu. Tunggu. Tusuk rambut spesial pesananku untukmu. Coba pakai. Kau akan diberi hadiah saat kembali. Putri Jingyang bukan orang biasa. Kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Aku tahu. Terima kasih, Yang Mulia. Kembali ke Balai Pemurnian Hati. Pergi ke Balai Pemurnian Hati. Selamat tinggal, Yang Mulia. Bagus sekali. King He berterima kasih atas apresiasi Putri. Terima kasih atas bantuannya, Putri. Selanjutnya. Kau cukup laporkan setiap gerak-gerikku pada Kiao. Putri, ada satu hal lagi. Selama Qianqing masih ada, masalah akan terus bertambah. Siapa bilang tidak? Hanya saja waktunya belum tepat. Kapan itu akan terjadi? Tunggu saja sampai dia benar-benar kehilangan hati Kiao. Itu mungkin sulit. Kaisar hari ini memerintahkan Qianqing untuk membantu di istana dalam. Jika ingin menyingkirkannya. Sulit. Oh, benarkah? Menurutku tidak juga.
Yang Mulia masih tidak mau datang? Yang Mulia bilang hari ini sibuk urusan militer. Nanti akan datang menemui putri. Sibuk sekali, ya? Ada satu hal lagi. Yin Jiyu dinaikkan pangkatnya menjadi selir. Sekarang sudah jadi selir Hui. Selir Hui. Selir Hui. Hanya orang baru yang bisa tertawa. Mana mungkin mendengar tangisan yang lama? Sebenarnya apa yang terjadi? Waktu itu Yang Mulia begitu tulus. Permaisuri sedang memikirkan apa? Istana dalam ini. Kedepannya akan sangat ramai. Permaisuri, Ya. Bagaimana? Yang Mulia bilang putri yang mengurus istana dalam. Pasti banyak urusan. Jadi tidak nyaman melayani di depan Yang Mulia. Oh, begitu. Nyonya, kalau ada model favorit, bisa digambar lalu suruh pelayan buatkan. Dia sudah berubah pikiran. Dia tidak berubah pikiran. Aku yang akan buat sachet ini sendiri. Aku yang akan sulam sendiri. King Er, Aku sudah bertemu dengan Pangeran Jing. kenapa kau jadi begitu dingin? Pergi buatkan teh. Belakangan ini, aku mulai menyelam kantong wangian. Ya, kantong wangian memang bagus. Kantong wangian tidak akan lari sendiri. Itu benar. Ya, Apa ini? dari mana asalnya? Ini bukan barang King Er. King Er yakin. Ya, Ini diberikan padaku oleh kakakku. King Er tidak pernah menerima laporan rahasia apapun. Dan King Er tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan negara dan rakyat. King Er, apa kau memperhatikan hal aneh di sekitarmu belakangan ini? Ya. Terima kasih atas peringatannya. King Er mengerti. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Baiklah, serahkan urusan mencari kebenaran itu padaku. Sedangkan untukmu, ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan. Kau harus lebih memperhatikan kakakmu. Dia sibuk dengan urusan negara di balairung istana. Hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Aner, ayo kita pergi. Bawakan kue kastanya. Ayo pergi. Yang Mulia, ini kue kastanya yang baru saja kubuat. Ini perawatannya aku buat, jadi mungkin masih kurang sempurna. Semoga Yang Mulia menyukainya. Ya. Kue kastanye King He memang paling cocok dengan seleraku. King He makan sendiri saja, King He. Nada bicaranya begitu mesra. Aku memang paling suka masakanmu. Jika Yang Mulia berkenan, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Permaisuri, King Er, saat kau memanggilku King Er. Perasaan apa yang kau rasakan, Aner? Ayo pergi. Yang Mulia. Kenapa putri terlihat begitu panik? Selir Zhao sedang menampar kakak King He. Kalau terus dipukul, wajahnya bisa rusak. Tolong, demi Xuan Er, selamatkan kakak King He.
Cepat, Hui, ikut aku. pelan-pelan. Ah! Siapa yang berani memberimu nyali untuk menatapku? Aku tahu aku salah. Jangan kira karena kau dikasihani kaisar dan dilindungi permaisuri, kau bisa semena-mena di istana dalam ini. Hari ini akan kuajarimu pelajaran. Ayo. Lanjutkan tampar dia. Ya. Berhenti. Kakak selir Gui. Ada apa? Aku baru saja kembali ke istana bersama janda permaisuri. Lalu melihat jalang ini menyelinap di kamarku. Menyelinap di istanaku. Dia benar-benar tidak tahu aturan. Sekarang selir Shu yang mengurus 6 istana. Bolehkah aku bertanya, apakah aku salah mengajarinya pelajaran? Kalau begitu, memang ini salah Hui. Apa kamu punya penjelasan? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selir Hui. Zhao Gui dan aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Kuharap kamu bisa menjaga dirimu dengan baik di masa depan. Dan jangan membuat masalah lagi. Yang Mulia datang. Aku melihat Yang Mulia. Aku melihat Yang Mulia. Apa yang terjadi? Yang mulia, King He disiksa sampai mati oleh mereka. Yang Mulia, selir Hui ini menyusup ke aula dalamku. Menyelinap dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah selir Shu tahu seluruh ceritanya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Ini kebodohanku, Yang Mulia. Aku gagal menyelesaikan tugas yang Mulia berikan. Dan menyebabkan bencana seperti ini. Aku tahu kesalahanku. Apakah King He baik-baik saja? Ini salahku. Yang Mulia, apa yang sebenarnya terjadi? Selir Zhao Gui menemani janda permaisuri berdoa. Ini menunjukkan kesalehannya. Aku punya urusan penting yang harus ditangani. Aku secara khusus meminta Hui untuk diam-diam menaruh kejutan di istana selir Zhao secara rahasia. Tapi aku tidak menyangka ini menyebabkan masalah seperti ini. Aku tidak tahu. Aku perintahkan kau untuk mengurus urusan istana dalam. Beginilah caramu menjawabku? Ini kelalaianku. Kau telah mengecewakanku. Haruskah kau mendorong orang sampai mati baru puas? Kembalilah ke istana dan renungkan kesalahanmu. King R, King R. Permaisuri, permaisuri. Iya, Yang Mulia, lepaskan aku. King R, ikut aku pulang dulu. Lepaskan aku. Kau akan masuk angin kalau begini terus. Percayalah padaku. Aku percaya. Selalu. Dan kau? Apakah kau tak pernah percaya padaku? King R, perasaan kita. Bagaimana mungkin? Perasaan? Masih adakah perasaan di antara kita? Kau mencurigaiku punya niat buruk, kan? Tapi aku tak mengerti. Kau meraguiku. Tanyakan padaku. Kenapa kau tak mau mengatakannya? Katakan. Tenanglah. Ayo pulang dan bicara. Jiao. Kamu saja sudah nggak mau ketemu aku. Buat apa masih berbuat begini? Apa yang kamu curigai dari aku? Kamu tanya aku. Kenapa nggak tanya langsung padaku buat konfirmasi? Kenapa nggak bilang? Bilang. Bilang. Permaisuri,
King Er. Permaisuri. Panggil tabib kerajaan. Ya. King Er. Gimana kondisi King Er? Yang mulia, tabib bilang permaisuri. Terlalu banyak pikiran. Jadi tertidur. Syukurlah kalau dia baik-baik aja. Yang mulia, ada satu hal lagi. Permaisuri sedang mengandung. Apa katamu? King Er hamil. Iya. Tabib bilang permaisuri sudah hamil 2 bulan. Kakak. Dan aku sudah selidiki dengan jelas. Tulisan tangan di 2 surat itu juga sudah dibandingkan. Kakak, lihat ini. Sungguh ada yang berani memanfaatkan hal ini untuk membuat keributan. Dan menganggap hidup rakyat biasa sebagai lelucon. Iwan, kau harus menyelidiki perkara ini dengan jelas. Baik. Yang mulia, selir ini. Terlalu banyak berpikir, emosinya labil, ditambah lagi sedang hamil. Lalu kehujanan. Tabib sudah periksa dan semuanya baik-baik saja. Selamat, Yang mulia. Hamba mohon diri. King Er hamil. Yang mulia. Mengapa Yang mulia masih di sini? Bukankah seharusnya menemani Huipin? Ini salahku. Aku tak akan pernah mengabaikanmu lagi. Apakah yang kukatakan tadi benar? Benar. King Er, kau hamil. Kenapa tidak memberitahuku? Apa? Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan semuanya. Mulai sekarang aku akan mengawasi sendiri asupan makanmu. Maksud Yang mulia. Aku hamil? Kamu sendiri saja tidak tahu kalau hamil. Walaupun Qian King sangat disayang, dia cuma seorang selir biasa. Bahkan kalau dia melahirkan, cuma sekadar angka doang. Mana bisa sepenting anakku sendiri? Nyonya, tolong jangan khawatir. Entah itu selir Shu hamil, atau anaknya laki-laki atau perempuan. Jujur saja, anak ini diawasi ketat oleh banyak orang. Entah bisa lahir atau tidak, masih belum pasti. Nyonya, jangan marah sampai sakit sendiri. Tidak. Anak ini pasti tidak boleh dibiarkan hidup. Aku mau dia tidak bisa punya anak lagi selamanya. Permaisuri, 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 permaisuri. Aku nggak tahu kondisi permaisuri sekarang gimana. Banyak banget orang di sini. King Er, kamu harus hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu. King Er akan sangat berhati-hati. Hah? Permaisuri. Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Kok bisa? Tiba-tiba sakit? Wajah permaisuri memang sudah nggak bagus beberapa hari ini. Kayaknya ada yang nggak beres sama tubuhnya.
Orang yang sehat-sehat aja kok tiba-tiba bisa jadi begini? Jangan-jangan ketemu makhluk halus? Aduh, Selir Hui. Jangan omongin gituan, serem. Serem banget. Cewek ini emang doyan banget bikin ricuh. Salahku? Konfusius aja nggak bahas hal-hal gaib. Jangan asal ngomong yang bikin orang pada takut. Ya? Yang mulia. Bagaimana kabar permaisuri? Permaisuri tadi pingsan sebentar. Tapi tidak parah. Namun tetap harus dirawat dengan baik. Kamu jangan terlalu sering mengganggu permaisuri nanti. Ya? Sudah larut malam. Para selir, kalian bisa kembali sekarang. Aku pamit dulu. Baik. Tabib kerajaan bilang permaisuri diracuni. Dan sudah stadium akhir. Maksud Kaisar, permaisuri diracuni? Ya. Ada penawarnya? Tabib bilang racunnya sangat aneh. Dan sepertinya bukan racun dari Tiongkok. Aku hanya takut kamu akan diracuni seperti permaisuri. Tolong selamatkan anakku. Aku mohon, biarkan anakku pergi, ya? Aku mohon. Baik. Tidak. 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 Apa yang terjadi pada permaisuri? Kamu mimpi buruk lagi.